Pertama dan selamanya kita merapatkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana dengan limpah izin kurnia kita dapat bersama-sama dalam satu siri-siri wacana ya yang dianjurkan oleh Institut Kajian Etnik UKM, di mana kita sentiasa meraihkan perbincangan ilmu ya dan berbincang berkongsi tentang kajian-kajian yang telah pun dijalankan atau sedang dijalankan untuk kita merakyatkan ya ilmu ini kepada masyarakat luar. Jadi selamat datang kita ucapkan kepada rombongan daripada Jambi ya. Dan di mana kita ada berperakan ada sekitar dalam 8 orang ya daripada Jambi yang bersama kita pada hari ini uh, dan pada pagi ini kita akan ada satu topik ya yang bertajuk adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah dan syarak mengata adat memakai. Jadi kajian ini ataupun studi ini adalah bersandar pada kekerabatan etnolinguistik dalam adigium dipanggil Ya, Melayu. Adigium ni maknanya patatah petitih perbilangan peribahasa Melayu Jambi ya. Jadi kita akan lihat bagaimana persamaan atau perbezaan yang berlaku ataupun yang ada dalam dua kelompok masyarakat di Jambi dan juga Malaysia, yang mana kita tahu banyak rakyat-rakyat di Malaysia ini juga asal usul mereka juga ada ramai juga daripada Sumatera, khususnya Jambi ya. ya. Jadi insya-Allah kita akan mendengar pembentangan daripada Profesor Dr. Sufian. Jadi beliau juga Sufian, saya pun Sufian juga. Jangan salah orang ya. Baik, Profesor Dr. Sufian ini merupakan profesor dalam bidang pemikiran Islam di Universitas Jambi, Indonesia. Beliau kini merupakan dekan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ya, Universitas Jambi. Uh, Bidang kepakaran beliau sebenarnya adalah dalam bidang pendidikan Islam atau pengajian Islam dan juga bersabit dengan pengajian Melayu. Ya, jadi uh, kita melihat bagaimana nanti kajian hasil kajian ini akan menghubung kaitkan di antara Melayu dan juga Islam dari beberapa sudut lah, budaya, linguistik ya dan juga amalan ya dalam kehidupan bermasyarakat. Beliau merupakan seorang profesor yang telah banyak menerbitkan makalah-makalah di peringkat antarabangsa yang berindeks Scopus dan Sinta, dan menulis beberapa buku ya. Jadi tanpa kita memanjangkan waktu, saya dengan segala hormatnya bagi pihak Institut Kajian Elektrik mengundang ya, memberi ruang kepada Profesor Dr. Sufian untuk memulakan bicara. Silakan. Baik. Terima kasih, Pak Senama ya. Kalau di Jambi, kalau namanya sama, tak boleh panggil nama Siapa nama nak? lagi. Cukup panggil Senama. Senang. Senama. Ya, baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwata illa billah ma ba'd. Yang amat terhormat, yang saya hormati, Timbalan Pengarah Pak Dr. Zaini Usman. Oh, Usman itu asalnya Usman. Iya, Usman. Terima kasih kami diberikan kesempatan untuk dapat berkunjung, bersilaturahim, dan kita berbagi ilmu, berbagi cerita. Mungkin saya nanti menyampaikan, Pak Prof. Senama juga boleh menjadi pembanding dengan menyampaikan. Dalam tema kita tentang adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah, syarak mengatur, adat memakai. Selawat dan salam mari pula senantiasa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu memang pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan kekerabatan Melayu, dunia Melayu, lebih khusus antara eh, Melayu Jambi ya, dan Malaysia. Pertama, saya ingin sampaikan bahwa memang
eh, ketika kita menyebut Melayu ini, eh, masih ada juga ikhtilaf atau perdebatan. Seperti tadi apa Pak Zaini sudah sampaikan gitu. Ya, karena memang ada juga ya penyeragaman, pokoknya dari mana-mana udah sebut Melayu aja gitu. Ada juga beberapa pendapat menyebutkan bahwa Melayu itu berdasarkan bahasa. Kebetulan Malaysia bahasanya Melayu, Indonesia pada umumnya Melayu, Singapura beberapa Melayu, Brunei pun Melayu gitu, sehingga kemudian itu disebut keluarga besar Melayu. Ada juga pendapat yang menyebutkan Melayu itu berdasarkan agama. Nah, yang agak kuat itu justru berdasarkan agama. Jadi Melayu itu identik dia dengan eh, apa komunitas yang beragama Islam. Kalau sudah dalam konteks agama, maka macam di Indonesia ada kelompok apa tadi Mandailing, tapi Mandailing banyak Islam. Tapi Hmm. kalau disebut Batak, umpamanya Batak yang non-Islam, maka dia seolah-olah terkeluarkan dari Hmm. apa kelompok Melayu. Hmm. Di Singapura eh, sama di Malaysia, sehingga Melayu itu kemudian ya terkelompokkanlah kepada penduduk yang beragama Islam. Nah, itu pun sekarang sudah jadi agak luas juga pengertiannya. Kenapa? Karena ya selama ini yang dianggap yang beragama Islam itu adalah ya kelompok memang yang cenderung Melayu. Hmm. Cuma sekarang orang Chinese juga udah banyak yang Islam juga, orang apa eh, India juga banyak Islam. Kalau di Indonesia, India itu banyak yang keturunan Islam. Ya, macam di Medan ada wilayah tertentu yang keturunan India, rata-rata Islam. Di kami di Jambi itu di Kuala Tungkal itu banyak keturunan India, tapi ya semua rata-rata Islam. Lalu mereka itu apa masuk Melayu apa tidak? Jadi semakin semakin luas, semakin ke ujung, semakin luaslah perdebatan mengenai Melayu ya. Eh, Klaim Melayu itu juga ada juga yang berdasarkan warna kulit. Ya. Ya, saya kalau pas duduk dekat Prof. Sopian, duduk dekat Pak Zaini, rasanya tak beza lah. Macam saya lihat uak saya dulu, macam saya lihat datuk saya dulu kan. Nggak ada perbedaan. Tak ada beza. Tapi ya eh, sekarang juga karena tadi apa blended ya, kelompok etnis ini menikah dengan ini menikah dengan ini. Tetapi eh, kita tentu memahami bahwa Melayu itu adalah ya kalau mau digabung semuanya ya seperti tadi dari sisi warna kulit, dari sisi agama, dari sisi apa namanya bahasa, dari sisi tempat dan lain-lain ya, itu ya kita bangga lah. Kalau saya menyatakan bangga kita sebagai orang Melayu ini karena kita termasuk yang kuat ya identitinya itu termasuk kuat ya di mana-mana. Saya ya termasuk di Filipina kan kalau Melayu ya identiknya Islam. Iya, saya pas apa eh, beberapa bulan lalu ada kunjungan juga macam ini di Filipina. Pas mau pulangnya itu rombongan rombongan saya udah duluan. Saya ini tadi agak lama saya ditahan. Rupanya yang petugas imigrationnya itu Mhm. orang kita Mindanao. Oh. Dia lihat saya itu kalau yang sebelum saya kan perempuan, dia Heeh. mungkin tak enak lah cakap dengan perempuan lama. Giliran saya lama karena Heeh. dia tanya banyak betul. Iya, iya. Ya tentang Antara agama, oh, tentang anu. Dan ya menurut saya ketertarikannya karena identitinya kita itu kayaknya sama, ya agama sama, iya. bahasanya anu. Akhirnya sampai teman saya tuh nyusul ke belakang. Dia pikir saya ini ditangkap immigration gitu. Kenapa tak muncul-muncul gitu, ya, tak datang-datang. Ya baru kemudian oh iya ya sudah ditunggu sama temannya kata kata petugas immigration itu. Jadi eh, kita ketemu dengan
sesama Melayu itu macam macam karena kesamaan identiti itu ya jadi mudah komunikasi dan lain-lain. Nah, salah satu yang menjadi apa namanya ya core-nya atau clue-nya kesamaan itu ada di bidang adat, ya adat, budaya, kearifan dan lain-lain itu. Saya ini termasuk yang apa? Ah, Bilik. Lupa. Saya termasuk yang menyenangi eh, cerita-cerita Malaysia. Film Upin Ipin itu saya walaupun sampai sekarang masih hobi saya nonton. Iya, iya. Karena menurut saya cerita tentang itu kok rasanya saya waktu kecil dulu begitu. Ya, dekat ke hati ya. Iya, ada lagi cerita Pak Belalang ya, Pak Ya, Belalang. iya, iya. Iya, Pak Belalang. Ada cerita film itu eh, Andai Aku bukan. Pada zaman dahulu, pada zaman dahulu gitu kan. Oh, kok kalau saya nonton itu anak saya tuh heran gitu. Ayah nih nonton. Tapi menurut saya itu apa namanya? eh, bagian dari seolah-olah masa kecil gitu. Masa kecil saya kok mirip seperti itu gitu. Jadi kita kalau nyambung dengan masa kecil rasanya nontonnya itu ndak bosan. Bukan karena film itu apakah dewasa atau anak-anak, tapi ada sesuatu di situ yang kita rasa, oh ini kita ini begitu. Eh, jadi saya sangat hobi itu nonton. Kalau pulang saya putar. Wah, tuh putar. Kenapa? Karena dulu ayah tuh begini, dulu rasanya saya tuh ketemu begini gitu ya. Eh dulu waktu Biasanya jangan upin-ipin sebelah petang ya. iya petang Setelah keluarga kembali setelah keluarga ke kumpul gitu kan. kumpul, Gitu. ya. Eh, dulu saya di kampung saya itu agak berbatasan dengan Jambi, bukan wilayah Jambi sebenarnya, tapi berbatasan. Di kampung ya saya lagi kecil itu mohon maaf mainnya ya di hutan-hutan. Saya itu pernah nyadap karet, nyadap Iya. anu. Nah, saya dulu karena agak takut masuk hutan, saya pakai radio. Ya, radio itu dibesarkan. Jadi kalau ada bunyi harimau ke bunyi lain kita tak dengar kan? Kita dengar bunyi radio itu aja. Dan satu radio yang selalu masuk, Radio Nasional Indonesia tak masuklah ke dalam itu. Cuma Oh. satu aja kalau dicari-cari channelnya itu satu yang dapat itu. Radio namanya Warna. Yang Oh. saya tahu Warna itu channel Singapura, kan? Hmm. Tapi dia Melayu, ya Melayunya Singapura. Itu berhari-hari saya tengah dengar tak bosan lah saya. Dia bahasanya bahasa Melayu, cerita-cerita Melayu, lagunya lagu Melayu gitu sepanjang sepanjang jadi saya menjadi tertarik dengan Melayu itu karena saya rasa antara Indonesia dan Malaysia itu betul-betul memiliki nilai kekerabatan. Saya bahkan tahun 2000 berapa itu memang meneliti tentang kekerabatan budaya itu kepada ada santri di pesantren kami itu banyak dari Malaysia. Hmm. Hmm. Sekarang banyak alumni, tapi saya tak kasih tahu lah. Kalau kasih tahu nanti tak jemput ke sana, jemput ke sini, tak jadi kita acarakan. Jadi Iya. di di mereka itu perilaku mereka dengan anak-anak Jambi di di pesantren itu sama aja. Ya. Tak ada inklusif, tak eksklusif lah. Nah, Pokoknya inklusif gitu. Macam mana anak-anak kami macam itulah mereka tuh. Bahkan ada anak satu dari Kelantan ya kalau nggak salah itu. Di orang pulang semua Idul Fitri, dia tak pulang. Dia mau tinggal aja di pondok mau pondok gitu kan. Kemudian dia datanglah wartawan mewawancarai yang mau tinggal itu. Wartawan tuh pun tak tahu kalau dia ini orang Malaysia. Sebab bahasanya. Sebab bahasanya, perilakunya, Nah, apa namanya, adab dan semuanya udah macam sama. Yang menurut saya dia bukan bukan karena dia menyesuaikan, tapi memang
sama gitu ya, Ya, tak ada asimilasi, beza ya, bukan. asimilasi. Iya, ya boleh cakap asimilasi, tapi memang ada kesamaan gitu. Iya, Dia tak iya, perlu banyak asimilasi lagi, iya, memang iya. begitulah dia dari di kampungnya dia di Di Kelantan. Kelantan, dengan di kampungnya kami di situ. Iya. Sehingga saya kira apa, walaupun secara nasional ada beberapa ya perbezaan antara Malaysia dengan Indonesia terkait budaya, ada cakap ini klaim dan lain-lain. Saya berpikirnya positif itu bukan klaim sebenarnya, karena memang ada di Indonesia ada Iya. begitu, di Malaysia ada begitu. Ya, eh, wayang apa cakap wayang di Malaysia ada wayang, di Indonesia ada wayang. Reog di Indonesia ada reog. Iya, iya. Karena memang kita serumpun kan, karena Rumpun, kita iya. memang satu gitu ya. Jadi wajar lah kalau ada di sini ada di sana ya wajar. Bukan berarti orang Malaysia ambil budaya Indonesia, taklah. Orang Indonesia ambil budaya Malaysia, taklah. Tidak, tidak. Ya karena Tidak. memang begitulah Ya, adanya ya serumpun kan, ya. Ya, serumpun. betul. Nah, jadi kekerabatan serumpun Melayu itu eh, sesuatu yang menurut saya jadi jadi penguat ya, jadi penguat nilai-nilai kekerabatan itu. Ini masih cerita ini nih, mohon maaf saya agak panjang apa backgroundnya, ceritanya karena memang saya senang betul lah. Saya dulu sempat mau beralih profesi menjadi pakar Melayu. Jadi Iya, penelitian iya. saya di awal itu banyak mengenai Melayu. Iya, iya. Ya, tapi setelah eh, melakukan pembahasan dengan pakar-pakar keilmuan, dilihat dari ijazah, dilihat dari track record, dilihat dari apa pendidikan, makanya saya kemudian disuruh balik lagi ke studi pemikiran Islam itu ya, tentang maka guru besar saya sejarah pemikiran Islam. Karena kalau saya ambil Melayu nanti tak boleh naik Iya, gitu, iya. karena tak berhubungan dengan disertasi, tak berhubungan Hmm. dengan, akhirnya udahlah pindahlah saya beberapa tahun terakhir, 5 tahun terakhir tak jadi saya jadi ahli Oke. Melayu gitu ya, Iya, iya. pindah jadi ahli pakar Islam. Itulah. Nah, Ustadz atau Prof Sofyan juga tahu bahwa sebenarnya Jambi dan Sumatera Barat itu juga dekat. Tidak hanya dekat, tapi sangat dekat. Dari sisi apa geografisnya kami berbatasan. Ya, di Jambi, di sini Jambi, kemudian di sini Sumatera Barat. Orang-orang Sumatera Barat juga banyak di Jambi. Kalau mau dihitung-hitung mungkin dekat 30-40% itu sudah orang Sumatera Barat. Oh. Eh, Ciri khas juga di Jambi itu banyak dari Sumatera Barat. Makan makanan itu masakan-masakan Padang semua di Jambi. Orang Jambi kalau keluar pasti nyari masakan Padang gitu, karena karena memang dekat gitu ya. Dulu ada satu daerah namanya Kerinci itu sempat masuk ke daerah Sumatera Barat, lalu eh, kemudian ditetapkan jadi daerah Jambi. Oh. Sehingga di Jambi, apalagi di kampus kami, Mm-mm. kampus University Jambi itu jangan-jangan 50% dari dari Sumatera Barat. Rombongan yang saya bawa nih dia Sumatera Barat semua ini. Iya. Ini Wadik 3 Sumatera Barat, Iya. Sopi Sumatera Barat, Bu Yusra Dewi Sumatera Barat, Bu Rasdawita tadi, Rasdawita tadi Sumatera Barat, Pak Dimas nih Sumatera Barat. Ini aja yang orang Jawa ya, Jawa Palembang. Jawa. Bisa ngomong Jawa ya? Iya, Sundari Jawa. Kerinci ya, Kerinci Sumatera Barat. Jadi iya, jadi memang apa yang eh, ada di Sumatera Barat cenderung ada di Jambi juga Iya. gitu ya. Jadi harus ke Kampung Kerinci, Bu. Di sini ada Kampung Kerinci. Banyak keluarganya di sini ya. Jadi Iya, banyak di Malaysia banyak keluarga saya. tahun 97 Nah, kami yang praktikal amali itu oke. ada satu orang teman saya itu dari Kerinci. Hmm. Dia tak pernah tinggal di asrama kami. Oke. Hilang sejak datang tuh hilang, tak mana-mana, tak datang-datang.
rupanya pulang bawa uang banyak dia, Pak. Ya. Karena dia pergi ke kampung Kerinci itu, ke situ segala macam. Dak habis-habis katanya. Ada aja. Ini kau anak siapa makan? Sudah makan. Akhirnya balik bawa uang banyak katanya. Kita ke sini habis uang, beliau pulang bawa uang Oh, gitu. Berkat Kerinci. murah rezekinya ya. Murah rezekinya karena itu. Ya. Nah, jadi tema atau adagium adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah, syarak mengatur adat memakai ini pada dasarnya juga sama dengan Sumatera Barat tadi ya. Dari sejarahnya juga sama dengan ya yang dikemukakan Hamka tadi itu bahwa pada awalnya itu sebenarnya dia bahwa apapun yang kalau bahasa tafsirnya itu apapun yang kita kita kerjakan, apapun yang kita lakukan itu dia tak boleh bertentangan dengan kitabullah. Nah, adat itu boleh dilaksanakan selama dia tak bertentangan dengan kitabullah. Tapi kalau sudah bertentangan dengan kitabullah, maka dia harus ya kalau masih bisa diasimilasi tadi, di fresh, dibersihkan dari nilai-nilai unsur yang berbahaya, syirik dan lain-lain, baru boleh. Tapi kalau tidak, ya itu tidak apa namanya, tidak boleh adat itu kemudian di, digunakan begitu. Nah, di Jambi memang adat ini termasuk yang agak dielu-elukan. Sehingga di Jambi itu ada lembaga adat Melayu. Lembaga adat Melayu itu ada mulai dari tingkat provinsi, nanti di kabupaten kota ada lagi, di tiap distrik ada lagi, di tiap kelurahan ada lagi, di tiap desa pun ada. Bahkan tiap RT ada. Setiap RT, setiap kelurahan selalu ada pegawai syarak, pegawai syarak tabullahnya, selalu ada pegawai adat. Ya pegawai adat tuh ya dari sisi adatnya. Jadi dua ini tak boleh, tak boleh selalu berbenturan. Selalu kemana apa namanya pengarah, kemana pimpinan daerah itu, dia haruslah selalu didampingi oleh pegawai syaraknya, selalu juga didampingi oleh pegawai adatnya, lembaga adatnya. Nah, hari-hari tertentu memang banyak juga kita acara-acara adat ya, yang sebenarnya itu jadi apa? Jadi upaya kita untuk terus mengembangkan adat dan budaya. Karena sekarang ini zamannya mutakhir digital, anak-anak muda kita ini apa itu cenderung adat itu sudah mulai dilupakan, sudah mulai ya ditinggalkan karena semuanya sudah macam mengikuti arus besarnya teknologi itu. Nah, makanya pemerintah juga berusaha untuk ya menjaga, mempertahankan dan mengembangkan adat itu di tengah-tengah masyarakat. Karena bagaimanapun adat itulah yang menetralisir ya budaya-budaya yang masuk, yang apa, yang datang sehingga kalau sehingga ada hukum kami itu ada hukum sebenarnya tiga, hukum negara, hukum agama, hukum adat. Ada hukum adat. Kesamaan juga sebenarnya ya Malaysia, Jambi dan Indonesia itu ya kalau dari linguistik ya kita sama-sama mungkin ya punya kami itu punya seloko namanya seloko adat, punya petatah petiti, punya pantun. Pantun itu memang ya itu kan kearifan orang-orang tua dulu yang menyampaikan sesuatu itu dengan cara yang bijak, halus, eh, tidak to the point gitu ya. Ya, dan yang mendengarnya itu pun luar biasa juga memahami konteks apa yang mau disampaikan. Sampai sekarang ini kami itu yang paling nampak adat itu saat pernikahan. Kalau pernikahan tuh mulai dari melamar, ya kan,
setelah melamar itu pertunangan, Tunangan dia. setelah pertunangan nanti anu eh, antar 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 belanja, Terbelanja. antar belanja, sudah tuh pernikahan, Pernikahan. sudah tuh perasmian gitu. Oh, itu masih berlaku betul adat itu. Iya. Ya, masih masih sangat di dielu-elukan betul adatnya itu. Sehingga di kalau kota Jambi ada apa aturan pemerintahnya itu memang harus memberlakukan adat dalam pernikahan itu. Sehingga kemarin itu sempat eh, keturunan Chinese pun kalau mau menikah harus ngikut adat itu Oh, gitu. Walaupun sekarang kelihatannya sudah macam agak agak berkurang juga gitu karena mungkin ya ada juga protes-protesnya kan. Tapi ya menurut menurut lembaga adat tidak masalah ini. Ini kan bukan agama. iya. Ini kan adat. Namanya adat siapa saja bisa memakai gitu kan. Nah, tapi kalau sudah agama ya itu memang tidak bisa. Nah, saya ingin memulainya dari adagium yang pertama ini. Memang yang dikenal itu adat bersendi. Kalau di Padang basandi, ya. Kalau di kami itu Basandi. bersendi. Syarak, syarak itu bersendi kitabullah, ya. Ini sebenarnya adalah landasan ontologis yang menempatkan bahwa wahyu Tuhan, Al-Quran atau Kitabullah itu sebagai pondasi utama kehidupan, sebagai pondasi utama hukum syariat, ya, yang kemudian itu menjadi tiang penyangga norma-norma adat yang diterapkan. Lalu ada gium yang kedua tadi, syarak mengato, ya, kalau dalam Jambi mengato, syarak mengato, adat memakai. Ini sudah turun ke prinsip aplikatifnya, ya kan? Aplikatifnya di mana syariah itu yang menetapkan fatwa dan hukum normatif, sedangkan adat itu melaksanakannya dalam peranata sosial kehidupan sehari-hari. Jadi adat memakai itu memakai apa yang sudah diturunkan melalui kitabullah itu. Sehingga kalau dalam konteks ini memang tidak boleh ada adat yang kemudian menjadi bertentangan atau berbeza dengan kitabullah. Ya. Kenapa ini penting? Karena pertama memang dari sejarahnya sebelum Islam itu datang kan sudah ada paham-paham di Indonesia itu ada anasir agama Buddha, ada anasir agama Hindu, ada anasir animisme, ya, dan lain-lain. Yang adat animisme itu umpamanya ya kalau berladang apa namanya ya nanam padi gitu, nah, itu harus melakukan sesuatu begini dan lain-lain supaya Dewi Sri, Dewi Sri itu tidak murka. Lalu kalau Dewi iya, Ritual-ritual. ya ritual-ritual itu kalau Dewi Sri itu tidak murka nanti padinya banyak datang gitu, banyak dapat. Atau mungkin juga ada memang saya melihat sebagian itu bukan pengaruh bukan pengaruh animisme dan lain-lain. Sebagian itu boleh jadi dia cara orang-orang tua lama menyampaikan pesan kepada anak-anaknya supaya tidak melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu. Contohnya saya sering sekali kalau di kampung-kampung, kalau orang itu lagi hamil, tak boleh duduk di muka pintu, ya kan? Nanti sulit melahirkan. Nah, itu. Saya mengira ini sebenarnya filosofi saja. Ya, filosofi itu maksudnya ya memang jangankan orang hamil, orang tak hamil pun tak boleh juga duduk di muka pintu kan. Terutama anak gadis. Ya, orang tak hamil aja tak boleh duduk di muka pintu, nganggu orang lewat kan gitu. Apalagi orang hamil gitu ya. Jadi apalagi itu tak boleh menyapu di malam hari, ya nanti sulit rezeki, sulit rezeki. Iya, itu sebenarnya menurut saya filosofi saja.
Karena dulu kan zaman dulu lampu itu masih lampu togo Iya, kan, iya, tak terang macam ini. iya, Lampu togo itu gelap di bawah. Iya. Kalau kita nyapu, takkan bersih iya. lah, tak Lampu di nampak sini kan. disebut lampu pelita. Lampu pelita, Ah, lampu pelita. Jadi ya taklah terang dia, Iya, taklah iya, bersih dia kalau nyapu di malam hari gitu ya. Ada lagi satu itu yang saya sering bergurau. mm-mm. Kalau ada eh, apa namanya kupu-kupu kan, kupu-kupu Kupu Arab. tertentu, Iya, iya. kupu-kupu tertentu datang ke rumah, ada itu tamu. bakal ada tamu, bakal ada tamu. Kan ada juga yang bilang, oh itu syirik dan lain-lain gitu. Iya. Menurut saya itu filosofi saja tuh. Di sini disebut petua Petua, dan ya. pantang larang. Petara. Nah, itu. Kenapa? Karena ya begini, menurut saya dalam maknanya itu. Iya, iya. Kalau kita nih, kalau udah bakal ada tamu datang, Mm-mm. itu pasti siap-siap. Iya, iya. Paling paling tidak siap-siapnya itu rumah bersih, Iya, rapi, iya, karena bakal tamu ada datang, iya, iya. ya kan? Lah terus tamunya itu katanya pokoknya dalam 3 hari. Mm-mm. Kupu-kupu itu datang dalam 3 hari bakal ada tamu. Jadi 3 hari itu pasti rumah kita bersih. Bersih. Artinya, artinya itu anu ya, cara orang tua dulu menyampaikan bahwa rumahmu harus bersih, Iya, betul. kira-kira begitu. Ya banyak hal-hal yang macam ini yang saya tengok, wah ini luar biasa cara orang dulu menyampaikan. Orang ngikut, kan takut. Zaman dulu kalau melahirkan itu kan susah, Mm-mm. tak ada yang apa operation macam sekarang nih, tak ada. Pokoknya kalau susah melahirkan tuh hidup atau mati pilihan. Sehingga ya takut Iya, iya. kalau melahirkan sulit tuh. Kalau sekarang disebut macam tuh anak kita tuh nggak bilang, ah paling tinggal di bedah aja gitu ya. Sesat ya. Disisar aja begitu kan. Jadi ada beberapa yang memang menurut saya ada pengaruh, tapi ada yang mungkin cara orang tua dulu menyampaikan. Mm. Orang tua-tua kita dulu tak nyampaikan langsung ini hadisnya, ini ayatnya, Iya, iya. tetapi dia sampaikan dengan cara yang arif gitu ya. Mm. Dan arif itu sebenarnya perintah agama, perintah Al-Quran. Eh, Kalau kita membaca ya ayyuhan nasu inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Lita'arafu itu Mm. mengartikannya selama ini saling kenal mengenal. Iya. Padahal sebenarnya kalau didalami lagi, arafu itu arafa, arif. Arif. Artinya untuk kita berlaku arif antar perbedaan-perbedaan yang ada itu kita bisa berlaku arif, Iya. ya kan? Eh, dan arif juga terhadap apa ya budaya-budaya yang lain itu. Udah tepat. Kita pun harus berlaku arif. Makanya ada kearifan lokal, Iya. kearifan lokal. Dalam ilmu fikih, uruf. Oh, ya. Uruf itu ya tradisi-tradisi daerah yang ada, yang itu tidak bertentangan dengan nilai ajaran agama, Ya. boleh kita amalkan. Itu uruf. Ya, uruf itu ya apa namanya bagian dari ijtihad. Kan kalau umumnya kan Al-Quran, Hmm. Al-Hadis, ijma, qiyas. Nah, kan masih ada lagi istihsan, walaupun udah jarang nih disebut. Ada satu itu uruf. Uruf itu uruf, arif, arafu. Sebenarnya itu sama akar katanya untuk kita itu berlaku arif ya. Maka muncul kearifan lokal. Hmm. Kearifan lokal itu kan macam-macam. Ada yang nanya saya, ini berhubungan dengan orang kita Padang ini, orang kita Bukit Tinggi. Bukit Tinggi kan? Ya. Eh, di Jambi, Hmm. umumnya yang melamar itu laki-laki. Hmm. Laki-laki yang melamar. Jadi kalau mau menikah, nah ini Dimas nih belum menikah nih. Kalau dia mau melamar Dila, umpamanya ya, padahal mau jadi menantu. Ya. Itu Dimas yang melamar. Dila menunggu. Oke. Ya. Tapi di satu daerah di Padang itu, di Bukit Tinggi itu, Oke, tinggi. Bukit Tinggi itu dekat kampung Ustaz Iya, iya. nih, ya kan? Ribut nggak? Itu yang melamar perempuan. Daerah-daerah tertentu. Ya, daerah tertentu yang melamar perempuan. Lalu ada yang bertanya itu gimana adatnya?
Saya cakapnya begini, kita tidak pakai adat, kita tidak boleh cari mana benar, mana salah. Di situ tak boleh. Oh, kalau begitu Jambi benar, Padang salah. Atau Padang benar, Jambi salah. Tak boleh. Dua-duanya sama benarnya. Hanya pendekatannya dari kearifan. Ada kias dia. Ada kias dia. Siti Khadijah kan melamar Rasulullah. Saya mau tinggal di kampung itu lah, Pak. Bisa, bisa. Biar dilamar lagi. Tapi tentu dengan konsekuensi-konsekuensi tertentu Iya, juga. iya, Tak iya. sembarang juga. Kenapa dia kemudian buat adatnya itu Iya. perempuan yang melamar? Sebenarnya itu dalam rangka mengangkat derajat perempuan, menjaga apa namanya ya ya apa namanya menjaga hak-hak perempuan. Karena di beberapa tempat perempuan itu jadi pelengkap penderita kan. Kalau dia mau nikah, nikah. Kalau dia mau cerai, dibuang aja, udah selesai. Iya. Dan di Jambi banyak begitu. Di satu daerah di Jambi, tak saya sebut nama. Karena saya lihat ada dari Jambi juga di sini, di anu nih, di Zoom ini. Online. Iya, online ini. Itu cerai itu kayak biasa aja. Ya kan, punya anak satu, kalau udah suka cerai. Ya, laki-laki cerai, perempuan pergi aja ditinggalkan istrinya. Ternyata dengan pola, ada teman saya dari UNS Solo, itu meneliti khusus tentang adat perempuan melamar. Dia lihat dari sisi kearifan lokalnya itu ada lebih kurang 7 atau 8 jawaban. Dan semua jawaban itu tidak ada yang menunjukkan ke unsur negatif. Semuanya positif semua. Kan cuma melamar katanya. Yang tak boleh itu kalau perempuan yang menerima nikahnya. Iya, iya. Kalau saat nerima nikah kan tetap laki-laki kan? Iya, iya. Tetap laki-laki. Itu syarat itu. Iya. Tapi kalau yang ini adat ini, ya kan? Oh, walaupun agak beza, taklah. Karena dia menemukan jawabannya itu semuanya positif. Bahkan kalau dalam konteks perempuan laki-laki yang mudah kawin cerai, dia malah menyarankan udah bagus perempuan yang melamar gitu, tapi dengan konsekuensi tersendiri gitu. Jadi apa namanya kearifan itu adat itu berhubungan dengan kearifan ya. Ya, Di Pak, Jambi, maaf Pak, Ya. tapi kalau dulu di kampung saya kan kalau guru-guru pondok nih Ya, pesantren ini biasanya dilamar oleh Keluarga. menantu jadi anak dia di Ya, ya, dan, ya. itu ada unsur-unsur itulah. Ada, tapi dari sisi adatnya tak kena sangat, ya, Ada. tak kena sangat. Kalau yang di pesantren-pesantren itu apa dia cakap berharap barokah. Iya. Oh, barokah. Jadi kalau macam Prof ini kiai pesantren, oh itu umur 17 masih mau kan? Iya. Tanya gitu. Barakah DNA itu. Itu barokah. Agak beza sedikit, Iya. walaupun dari sisi sebutan atau formalnya sama kan, tapi dari sisi substansinya agak beza sedikit. Kalau yang adat tadi, memang dia ada ikatan-ikatan nanti itu. Umpama, saya tidak tahu persis, umpamanya kalau laki-laki itu mau menceraikan istrinya, maka dia hanya keluar dengan pakaian di badan, katanya begitu. Ya laki-laki mikir juga loh. Saya tahu persis ada teman saya dosen yang sudah lama tak akur dengan istrinya. Saya bilang udah cerai aja, cari yang lain. Yang penting hati gembira. Saya bilang. Gue pikir-pikir ustadznya. Saya kalau harus turun dari rumah cuma bawa baju di badan katanya. Mulai dari nol betul katanya kan. Jadi tak jadi nih. Sehelai sepinggang. Helai sepinggang. Gitu. Jadi apa namanya unik sebenarnya kita mengkaji ini ya. Tidak boleh juga kita langsung memvonis bahwa ini bertentangan dengan syarak gitu. Umpamanya di Jambi itu ada adat kebiasaan mandi safar. Nah, iya, iya. Mandi safar itu mahasiswa saya suruh meneliti bagaimana apa namanya prosesinya mandi safar itu. Kita jangan langsung menuduh bahwa mandi safar itu bertentangan dengan syara. Coba diteliti dulu gitu kan, gimana prosesinya. Apa yang kira-kira prosesi di dalam mandi safar itu yang membuat dia identik dengan bertentangan dengan syara.
Ya, kalau ada yang bertentangan, jangan mandi safarnya yang dihancurkan, tapi apa praktek yang mendekati syirik itu yang Hilangkan. dihilangkan. Begitu. Jadi ini eh, berangus saja, memberangus. Adapun dalam hal-hal tertentu kan ikhtilaf biasa ya Ustaz ya. Ikhtilaf tuh biasa. Maulid pun kan ikhtilaf sebenarnya Iya. kan. Kami di Indonesia itu ya ikhtilaf Maulid itu agak banyak. Banyak. Ya. Om Kalau Priok. kalau di Malaysia saya lihat juga bisa boleh jadi ada juga Ada kan. juga. Kalau di bolehlah, bolehlah. Ada ke sesuatu adat itu di jam Malaysia ke Hmm. difatwakan dan kemudian menjadi sebagai satu Fatwa hukum masyarakat. Oh ya, kalau syarak betul yang memfatwanya itu biasanya majelis ulama. Ayo. Ya, majelis ulama itu fatwa, tapi fatwa itu majelis ulama di pusat. Saya kebetulan majelis ulama juga di kota. Oke. Jadi kita hanya mempraktikkan saja hal-hal baru biasanya itu. Kalau umpamanya ada kejadian adat yang bertentangan dengan syara, maka kemudian majelis ulama membuat kajian. Dalam bahasa majelis ulama itu, kalau bahasa NU-nya itu bahsul masail. Kalau bahasa majelis ulama itu memang ya bahsul masail, mengkaji masalah itu berdasarkan semua, kemudian ada penetapan mana yang bertentangan, mana yang boleh. Lalu kemudian kalau sudah ada fatwa itu, maka adat harus menyesuaikan dengan fatwa itu ya. Tapi apa namanya tidak sembarang. Jadi itu tadi dalam kajian kami umpamanya kayak macam mandi safar tadi itu tak boleh langsung mandi safarnya yang Dari fatwa. yang kalau mandi safarnya sudah fatwa. Yang difatwakan haram itu kalau yang ada aspek bertentangan, umpamanya apa yang bertentangan? Oh, mandinya campur, laki-laki perempuan Ya. gabung aja di situ gitu, maka kemudian diarahkan kalau begitu mandinya pisah, yang perempuan lain, yang laki-laki lain, gitu kan? Apalagi, mantra-mantra. Sebenarnya kita agama Islam itu luar biasa, cara menyebar Islam itu, ya. Sebelum Islam masuk, mantra-mantra itu sudah ada lah. Mantra-mantra kalau mau mana di Mas Dela keluar ya. Kalau mau perempuan tertarik sama kita kan, itu ada baca mantranya, terus berkah Sang Hyang Widiwasa umpamanya. Oke. Nah, guru-guru kita dulu, ulama-ulama kita dulu, itu masih make yang begitu. Tapi yang ujung yang berhubungan dengan syirik itu yang dirubah. Lalu ujungnya dibuat berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Gitu kan. Jadi mengislamkan tradisi kan, mengislamkan mantra itu. Jadi tidak dibuang mantranya. Dan itulah yang dilakukan kalau di Indonesia, saya kira juga di Malaysia pun begitu. Itu yang dilakukan pamannya kalau nyebar Islam melalui wayang, ya kan wayang. Ya ternyata wayang tak dibuang, ya kan wayang tak dibuang. Cerita wayangnya itu yang berubah. Kalau sebelumnya cerita wayang itu tentang Ramayana, Mahabharata, apalagi ya yang dari sumber aslinya itu. Oh, sekarang cerita wayang udah cerita Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib begitu. Ya, beduk Ya. itu bukan tradisi Islam sebenarnya. Beduk itu kan tradisi sebelum Islam. Ya, kemudian sekarang kok identik jadi tradisi Islam. Kalau di Indonesia, di Jambi masih hampir semua masjid kalau mau masuk waktu, atau kalau pas mau buka puasa, nunggu waktu, patokannya beduk itu. Beduk. Jadi beduk itu kalau bulan Ramadan ditunggu-tunggu betul gitu kan. Iya. Padahal beduk itu bukan tradisi Islam, bukan budaya Islam, bukan adat Islam. Adat sebelum Islam. Lokal. Ya, adat lokal sebelum Islam.
sebelum Islam itu kalau mau berkumpul dengan keadaan zaman itu pukul beduk. Iya. Jadi kalau pukul beduk orang datang rame-rame, apa nih gitu kan? Ya, nah, para penyebar Islam dulu begitu caranya, dipukulnya beduk. Iya, betul. Orang datang tengok apa kerja orang nih. Dengan tak sengaja atau otomatis sebenarnya sedang menyebarkan ini sholat, ayolah mulai sholat dan lain-lain Iya. gitu. Jadi banyak budaya itu sebenarnya memang bukan budaya Islam dia, ya budaya sebelum Islam. Tetapi kemudian dalam tanda kutip diislamkan, mana anasir-anasir yang bertentangan dengan syariat dibuang, tapi kemudian anasir-anasir yang bisa dipakai gitu dipakai. Dan masa Rasulullah juga begitu sebenarnya kan. Rasulullah tidak membuang semua adat atau budaya Arab. Iya, iya. Ya, bahkan beberapa ajaran Islam sekarang merupakan budaya Arab. Yang Rasulullah buang itu adalah yang bertentangan dengan Quran, dengan syariat, dengan apa namanya ya syarak tadi itu. Nah, jadi ini saya ini kalau ngomong ini lama, Ustaz. Tapi tak apalah karena saya nih penceramah sebenarnya Ustaz. Jadi lama ceritanya. Tak apalah saya sedikit-sedikit aja ya. Jadi maksudnya itu ketika disebut adat apa namanya syarak mengatur tadi itu. Syarak mengatur itu artinya syarak itu yang memberi arah normatif atau memberi fatwa atau memberikan pedoman keagamaan. Jadi kalau pegawai syarak itu memang dia harus tegas. Saya termasuk yang agak tegas, umpamanya di adat perkawinan, Ustaz, di adat perkawinan. Kalau kami itu saat perasmian kan acaranya itu kadang-kadang cenderung campur baur. Maksud campur baur itu disitulah musik, disitulah ngaji, disitulah apa selawatnya semua ada di situ gitu ya. Di tempat saya di Jambi sudah bagus, sudah lumayan. Jadi kita pagi itu acara syarak, semuanya syarak, baca Quran, khatam Quran, berzaji, marhaban, nasihat perkawinan dan lain-lain kan. Lalu kemudian selesai makan-makan. Setelah itu baru acara musik. Nah, tapi ada satu daerah yang saya juga karena saya penceramah, saya pernah jadi nasihat perkawinan jauh di luar provinsi Jambi. Sampai saya tanya jam berapa? Jam 9 gitu. Saya datang lah situ jam 9, ternyata acaranya masih panjang. Oh, enggak tahu kapan acara saya, enggak tahu. Pokoknya ada penampilan biduan. Biduan tahu, Ustaz? Biduan yang penyanyi kan? Penyanyi, pakaiannya minim-minim itu. Kita penceramahannya duduk depan sekali, Ustaz. Duduk depan segini, nih Pak Camat. Biduannya nampil 2 lagu lagi tuh. Di atas pentas itu. Ya Allah, kita pejam-pejam mata kayak ngantuk gitu. Diuji Pak ya. Ya, Masya Allah, ini saya bilang, ya tapi ya itulah adatnya. Kita mau ngomong apa? Cuma menurut saya ini pelan-pelan harus dibersihkan juga. Maksud saya, termasuk kampung saya bilang, pakailah adat seperti di Jambi itu. Kita walimatul urus itu doa. Doa mohon keberkahan. Kalau udah dicampur di situ, udah rusak. Gimana nanti setelahnya gitu. Jadi ya kalau mau musik silakan. Tapi ya selesaikan dulu yang ini. Jangan disitulah goyang biduannya. Disitulah. Sehingga saya itu sudah hampir jam 12 lewat. Sudah zuhur baru ceramah. Mau ceramah apa lagi? Orang udah capek semua kan. Ya, apa namanya, kita nasihat perkawinan. Pengantinnya udah masuk tukar pakaian gitu. Ngapain juga kita nasihat perkawinan orang pengantinnya udah pulang. Nah, jadi ya sampai sekarang proses itu terus saja berjalan. Jadi ada lembaga adat yang menjaga adat, tapi MUI juga melihat dari aspek ini tadi, apakah adat itu. Kami itu selalu ada kajian kalau ada hal-hal yang muncul baru. Ya berhubungan dengan kebiasaan dan adat itu.
Nah, jadi kalau adat itu memang ya sebenarnya sih tidak terpisah antara adat. Oh ini adat nih, karena bisa saja adat itu adalah bagian dari Islam sendiri, bagian dari agama itu sendiri gitu ya, apa yang dilakukan. Jadi adat Gium ini sebenarnya menegaskan bahwa adat dan syara itu bukan dua sistem yang terpisah, bukan adat harus sendiri, apa namanya, syara harus sendiri, enggak. Tetapi dia memang merupakan hubungan anu lah Complementary. komplementari yang Lengkap, fungsional, lengkap. yang harmonis, yang saling melengkapi antara Ya. satu dengan yang lain ya. Syarak itu memberikan arah, ada batasan-batasan. Ya. Adat juga dia menjalankannya secara real dan dia harus selalu berada di bawah koridor syarak tadi itu ya. Sehingga dia berjalan dengan ya damai gitu ya, selama adat dan budaya itu jalan secara beriringan ya. Nah, kalau di Padang ya begini, dia tidak bersendi tapi basandi ya, adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah ya, karena memang terutama di Minangkabau ya. Minangkabau itu memang dikenal kuat dalam menjalankan agama Islam sehingga adat mereka dipautkan dengan sendi. Eh, Beberapa paham ada yang memang menolak sama sekali adat ya. Tetapi ya Minangkabau itu termasuk unik menurut saya. Minangkabau itu kalau dari sisi apa pendekatan dia agak cenderung ke Muhammadiyah. Muhammadiyah itu agak cenderung menolak yang bernuansa eh, adat dan karena apa namanya takut kepada syirik, takut kepada apa ya ikhtilaf dan lain-lain. Tapi justru dari Minangkabau lah dimunculkan itu ya. Makasih, Pak. Dimunculkan adat bersendi syarak bersendi kitabullah itu ya. Sehingga menurut saya ya ketika kita menyatakan sebagai bangsa Melayu, sebagai negara yang berbasis Melayu gitu, dan tadi kita sepakat bahwa Melayu itu adalah kebanggaan, Melayu itu adalah hebat. Pertanyaan kita itu bagaimana kita apa namanya ya sudah sejauh mana kita menerapkan ini ada Gium ini, kebanggaan kita ini di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, eh, ini yang saya boleh sampaikan ya, ada 4 bentuk sebenarnya ya kekerabatan kita Melayu ini. Yang pertama memang dari sisi bahasa ya, dari sisi linguistik. Tadi dari sisi apa kalau pantun ada memang pantun gitu ya. Kami di Jambi itu kalau mau acara-acara rasmi pakai pantun dulu. Setelah tutup pantun lagi gitu kan. Oh. Namakan pantun juga. Dan kalau sudah berpantun, wah itu biasanya harus dijawab cakep atau elo gitu ya. Sehingga sudah jadi tradisi juga, jadi kebiasaan ya, jadi adat gitu ya. Dan bahasa ya memang mau tak mau saya nih tak tahu lah dapat di mana. Pokoknya hobi aja rasa saya bahasa Melayu begini ya. Walaupun sudah agak beza-beza sedikit, tapi kita masih boleh saling memahami antara satu dengan yang lain. Orang Malaysia kalau pergi ke Jambi, apapun yang orang Jambi omongi sampai kedengaran gitu ya. Paham insya Allah. Orang Jambi pun kalau pergi ke Malaysia nih, ya apapun yang diomongin paham, paling 1-2 aja tak paham. Saya tadi malam sempat salah ngomong saya. Apapun yang dibutuhkan baru saya ingat, oh di Malaysia tak boleh cakap buntu gitu. Ya, jadi apa namanya itu
sesuatu yang tidak tidak diragukan lagi gitu ya. Memang kita sama gitu situ. Kemudian nilai juga sama menurut saya kita Melayu nih. Bagaimana menerima ajaran Islam itu sebagai landasan moral, kemudian sebagai landasan perilaku itu sama ya saya kira. Dan nilai menghargai, menghormati itu tercermin betul. Kita kalau pergi agak tersesat lah sikit, Ustaz. Kita tengok-tengok wajahnya lah dulu kan. Oh, ini kayaknya Islam nih. Kita berani lah ngomong soal begitu segala macam kan. Assalamualaikum. Ya, Lebih salam apa kan? dari salam. Kalau udah jalan, udah rasa saudara sendiri itu, walaupun mungkin kita jauh gitu ya, karena memang nilai kita itu dekat gitu ya. Sosial pun demikian ya, penetapan sosial itu lebih kepada penetapan adat tadi itu sebagai pedoman norma interaksi dan harmoni kehidupan bersama. Ya. Saya tidak tahu, kalau saya mohon maaf tadi itu ketemu datuk kan saya cium tangan, karena saya kalau di Jambi, di Jambi di pesantren saya itu kalau ketemu orang tua disuruh cium tangan. Jadi saya ketemu orang tua ada cium tangan aja tuh. Tadi malam siapa datuk yang berjenggot-jenggot. Rasa saya ada datuk saya aja. Tak sadar aja saya udah cium tangan gitu kan. Walaupun itu apa namanya tradisinya mungkin masih beda juga lah. Ada satu daerah tak macam tuh. Tetapi ya ada juga yang daerahnya yang seperti itu gitu. Lalu ada budaya, ya budaya itu culture itu pun sama sebenarnya. Pewarisan budaya itu bahkan itu sering terjadi rebut-rebutan kan antar Malaysia dengan Indonesia. Saya bahkan sebut tadi itu sebenarnya tak perlu rebutan, Iya, karena memang satu rumput. satu rumput dan memang ada. Iya. Ya, kita marah gimana orang Malaysia pakai wayang, orang dia ada di sini. Ya dari dulu juga dia ada di sini. Ya kita marah apapun dia memang ada dari situ gitu ya. Namanya juga zaman dulu, apalagi zaman belum ketat betul. Orang-orang pergi ke Malaysia itu macam pergi ke kampungnya aja. Iya. Ya, jadi memang di sini nih banyak keturunan-keturunan kita. Iya. Zaman sebelum paspor. Ya, zaman sebelum paspor. Orang kampung saya itu pergi ke Malaysia tak balik-balik itu, tak ada cerita lagi, tak ada kabar Di gitu. perantau. Jadi jadi memang Iya. budayanya itu pasti jadi apa namanya kedekatan gitu ya. Saya karena tadi sudah agak sudah agak dikode katanya tinggal 10 menit ya. Jadi ini mungkin yang juga mau saya sampaikan gitu. Pewarisan atau upaya kita menghidupi atau mengembangkan nilai-nilai budaya Islam, terutama dalam konteks tadi adat bersendi, syarak bersendi kitabullah itu sebenarnya tak boleh juga kita berhenti atau terputus pada ucapan saja. Tapi bagaimana kita harus terus ini menguatkan, menanamkan, dan nanti mudah-mudahan ya semakin mantap, semakin semakin kokoh dia dalam perkembangan bangsa-bangsa Melayu ya, dunia Melayu, masyarakat Melayu ini. Yang pertama memang mulai dari keluarga. Lalu kalau di Jambi ada tokoh adat, ada tokoh agama, ada tokoh masyarakat gitu ya. Karena yang paling mungkin kita lakukan sekarang itu adalah melalui dunia pendidikan. Saya berharap betul nanti suatu ketika kita bisa kita boleh buat acara yang besar yang berhubungan dengan Melayu. Kan ada DMDI, Dunia Melayu Dunia Islam ya. Di Jambi pun ada. Di Jambi itu DMDI itu kalau tidak salah gubernurnya pun terlibat langsung gitu ya. Sekarang ada Ikatan Sarjana Melayu, juga sedang dalam proses upaya untuk mewariskan Melayu ini. Jadi bagaimana diucapkan, dijelaskan, dijalankan, dan diwariskan kepada anak-anak kita supaya dunia Melayu tidak selesai, karena tantangannya pun sekarang makin besar, makin berbeza, terutama tantangan dari budaya atau culture Barat, culture non-Muslim yang terus saja ya menyerang dalam konteks tertentu dari mana-mana. Ini mungkin ya kalau kita ingin boleh sebut bahwa
ada gium tadi dan ruang Melayu itu menjadi sangat bermakna. Jambi dan Malaysia berkembang dalam konteks sosial politiknya masing-masing. Namun ada gium ini memperlihatkan dan menunjukkan betapa pertautan nilai Melayu Islam itu antar kedua-dua tempat, antar kedua-dua negara itu tetap dapat ditelusuri lepas dari lintas batas Ya. geografisnya itu. Dan saya kira ini menjadi tugas kita semua. Ketertarikan kita yang sama nih sama-sama Sofyan pula gitu ya. Bagaimana kita nanti tidak berhenti di sini tapi kita bisa melanjutkannya dengan beragam rangkaian kegiatan-kegiatan yang lain. Bahasa menjadi salah satu jalan untuk kita membuka ya kekerabatan itu. Habis saya terima kasih. Ini kampus Unja yang di belakang itulah kampus gedung salah satu gedung Unja. Di belakang itu kami di belakang situ. Di belakang yang ada yang putih-putih itu, nah di sebelah kiri itu kami itu. Kalau yang ini Luasan kampusnya, Pak. ya lumayan luas. Oh, lumayan. Tapi tak seluas UKM lah. UKM ini kayak satu kecamatan. Ya. Hijau. Ya, karena memang itu tak boleh sembarang tebang. Oh. Kami menempatkan sebagai green campus juga. Jadi memang wilayahnya itu kecuali hal tertentu memang di set sedemikian rupa. Yang sebelah kiri depan ini itu masih ada hutan yang asri. Hutan penelitian, jadi tak boleh ditebang, tak boleh memang hutan asli kayak hutan yang tak simpan. tebang. Kalau di sini istilahnya hutan simpan. Oh, hutan simpan ya. Hutan lindung. Oh, hutan lindung. Iya. Di samping ini masih ada ini kampus induk, tapi masih ada 3 kampus lagi di tempat luar. Ada kampus Telanai, ada kampus Buluran, ada kampus Bulian, ada Unja Pasar, ada Pondok Meja. Tapi yang kampus besarnya rektor kami ya ini di gedungnya. Oh, ini gedung rektor Ini gedung rektor di Unifek ini ya kantor pusat namanya. Semua rektor, rektorat, pejabat-pejabat rektorat itu di sini. Saya kira itu Baik, Pak Prof. baik, terima Supian, kasih. dari Supian ini ke Sopian yang ini terima kasih. Terima kasih, Prof. Kita ucap terima kasih kepada Prof yang telah menjadi pembicara lah ya. Agak menarik, banyak kesamaan yang kita lihat. Antara lain, walaupun tajuknya bersudikan syarak itu, ada orang Melayu di tanah Melayu ni ada juga yang kata tak boleh potong kuku malam. Betul. Karena kemarin kan Sama waktu tak ada lampu kan. Takut luka terpotong. Takut luka. Tunjuknya yang terpotong gitu. Tidak boleh duduk atas bantal. Benar. Nanti bisul katanya. Karena memang bantal itu tempat kepala, bukan tempat kepala. Dan anak dara jangan duduk depan pintu. Betul. Anak dara jangan menyanyi di dapur. Nanti masakannya hangus. Anak dara jangan sibuk nyanyi. Anak dara jangan menyanyi. Kalau orang hamil nggak boleh berdiri di pintu. Iya, tak boleh. Iya. Wanita, orang perempuan tidak boleh menyanyi dalam bilik air. Iya. Nanti banyak lagi yang menunggu nak masuk bilik air. Jadi kalau menunggu, jadi ini disebut sebagai pantang larang lah. Pantang larang. Kalau petua ni ada juga kalau di sini kalau ada majlis keramaian, kita nak mengelakkan hujan turun, bukan menghalang. Mengelak itu artinya memindahkan. Ya. Jadi digunakan di sini disebut bunga manggar. Bunga manggar ni diambil lidi daripada kelapa pokok kelapa ya, yang daun kelapa tu dikumpulkan lidinya itu lalu diikat dengan bunga-bunga kain warna lah ataupun kertas warna jadi cantik lah. Lalu dicucuk pada betik ya, lalu dimasukkan pada satu kayu tinggi. Jadi dibawa diarak pengantin itu. Tujuan itu petuanya ialah apabila lidi itu ditegakkan menghadap ke langit, maka hujan tak datang lagi. Tak turun di situ. Dia pergi tempat lain. Jadi kalau ada kenduri-kendara kat Malaysia yang hujan tu memang tak ada bunga mangga.
Itu petua. Iya, Ya, kalau iya. petua sini juga kalau kita makan benda jadi pedas, Mhm. tuangkan air sejuk di ujung ibu jari kaki itu. Ah, Nanti hilang pedasnya. Mungkin psikologi itu iya. dipanggil apa nama tu? Apa efek tu? Pablo effect apa nama kan? Dia panggil efek lah, kesan psikologi lah. Iya, iya, Nah, iya. jadi sebenarnya tak jauh beza lah apa yang diamalkan, yang di Jambi dengan masyarakat ini ada persamaan karena kita satu rumpun. Iya. Nah, cuma ada timbul isu sebelum ni saya mendengar ada beberapa pihak lah yang menghukumkan Hamka ini sebagai Wahabi. Mhm. Ya, itu pandangan beberapa pihak yang saya kira mungkin agak ekstrim. Iya. Kerana apabila Hamka menyebut adat bersendirian syarak ini seolah-olah menolak semua yang bukan adat. Sedangkan Pak Prof. Sufian telah menjelaskan perkataan li ta'arafu tadi. Iya. Ya, li ta'arafu itu artinya kenal mengenal. Untuk kenal mengenal ini sudah pasti ada elemennya, yaitu arif, uruf, benda-benda lokal. Ya. Jadi itu yang mencantikkan Islam itu dalam budaya kita, kerana Islam tidak datang untuk mengubah pakaian orang Oke, Arman. Islam semua supaya pakai jubah. Kan kalau Jepun pakai jubah, Melayu pakai jubah, Turki pakai jubah, Pakistan pakai jubah. Jadi di mana letak Mana Arab punya? Arab punya? Jadi banyak bapak pakai batik. Tidak dikenal. Ini memang orang. Iya. Ya, kalau pakai kurta, ini orang Indonesia. Nah, jadi kalau pakai busana Melayu dengan tanjaknya itu memang itu letak Arab itu. Letak Arab Itu itu. penting. Jadi saya kira pandangan setengah pihak, saya tak tahu kalau Muhammadi ini juga ada menghukum. Kalau ada saya tak tahu. Mungkin Bapak boleh kongsi kalau ada pihak di Malaysia ini yang menghukum Hamka itu sebagai Wahabi. Saya tidak menyetujui lah. Iya. Saya tak tahu kalau ada ekstrim yang menolak Hamka itu karena pemikirannya tentang hal ini. Ya, Pak. Oh iya. Kalau saya banyak banyak ikut juga lah sejarah tentang Hamka itu. Iya, iya. Eh Hamka itu konon katanya di awal Mhm. itu menolak Maulid Di awal ini. di awalnya, Baik. tetapi kemudian di ujung di umur dia yang sudah tidak muda lagi, beliau bahkan pernah menghadiri Hmm. dan ketika diminta berceramah Maulid, Hmm. ya Sudah beliau hadir. Ya. Dan Hamka termasuk yang di ujung itu Arif tadi. Ya, Arif. Arif. Ya. Dalam sejarah bahkan pernah beliau itu ketika diminta jadi imam di masjid yang berkunut, beliau ternyata berkunut, Nah, iya, iya. ya kan? Artinya di situ Arif Ya, itu ya, tadi. ya, Ya, Arif. dalam Ya. menurut saya kalau Wahabi itu memang benar-benar tidak mentolerir ya yang Ekstrim. ekstrim dan Hmm. tidak mentolerir adanya perbezaan begitu ya. Iya. Tidak mentolerir juga yang kontekstuali. Ya, konteksnya. Ya, dia hanya teksnya saja seperti itu. Saya sering bergurau juga, ya, mohon maaf kalau ada yang saya bergurau aja. Kita itu di mana mau membedakan antara teks dengan konteks? Saya bilang, saya kalau ceramah itu pernah agak debat juga. Saya bilang gini, Nabi itu Ya. pernah bersabda begini, kalau kamu masak lauk, perbanyak kuahnya, Ya. berikan ke tetangga. Sekarang saya mau tanya sebenarnya, kamu kalau masak lauk, yang kamu banyak kuahnya saja, yang kamu kasih ke tetangga kuahnya saja, atau dagingnya juga? Dagingnya juga, oh bid'ah, saya bilang. Kok bid'ah? Kan Nabi tidak nyebut dagingnya, Nabi cuma nyebut kuahnya. Saya cuma mau mempahamkan Iya, 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 betul, bahwa betul. ternyata tidak semuanya itu harus sesuai teks saja gitu. Ada juga yang konteks. Yang konteks itu ya seperti itu. Kan tidak mungkin kita kasih kuahnya, bahasa Jambi gembung, wah. Masuk angin cuma makan kuahnya. Tega lah. Iya kan? Ternyata sebenarnya Nabi itu juga tidak bermaksud hanya kuahnya saja. Iya, betul. Itulah konteks Literal, itu. ya. Literal. Kalau literal ya begitu Iya. sebenarnya kan. Kalau literal, olahraga itu yang boleh hanya 3. 1 renang, 2 berkuda, 3 memanah. Bola kaki tidak ada. Iya. Ya kan? Ya. Tapi kita lihat konteksnya. Olahraga itu konteksnya apa? 1, kesehatan. Maka apapun olahraga yang berhubungan dengan kesehatan boleh.
silakan saja. Ya kan, boleh kaki sehat, sehat, oh boleh gitu. Dua, tidak judi. Hmm. Ya, walaupun memanah, kalau judi ya haram juga. Iya, iya. Walaupun berkuda, apalagi berkuda. Berkuda itu kan olahraga yang konon katanya banyak banyak judinya. Ya ngapain juga ngikuti sunnah kalau banyak judinya begitu. Iya. Yang ketiga, mungkin ada faktor lain. Pokoknya mohon maaf, kenapa apa namanya memanah? Kenapa berkuda? Karena zaman itu kan zaman peperangan Rasulullah. Pasukan yang paling kuat itu memanah berkuda. Sudah. Perang Uhud itu kemenangan awal itu di pasukan pemanah dan berkuda. Iya. Tapi kemudian pemanah dan berkudanya itu lupa diri, kemudian berebut ghanimah, akhirnya di serangan kedua kalah. Iya. Maka Rasulullah berpesan, kuasai panah dan kuda. Hmm. Artinya kalau dalam konteks peperangan, ya sekarang tidak juga lagi panah dan kuda. Sekarang orang sudah pakai drone, peluru udari, sudah pesawat tempur. Tidak mungkin lagi kita pakai panah. Artinya kuasai drone, kuasai Betul. peluru, kuasai pesawat tempur. Kira-kira begitu saya bilang. Nah, itu kalau kita Iya, mau betul. memahami Konteks. konteks, ya kan? Jadi Nah, kalau ambil literal itu, drone itu jadi bid'ah. jadi bid'ah gitu ya. Rugi kita. Rugi kita. Memang selalu tewas nanti. Iya. Nah, Iya, nah iya. menurut saya saya banyak pelajari, bahkan kalau dari Wahabi, Wahabi itu identik mengharamkan tasawuf. Ya kan, karena menurut Wahabi tak ada Nabi mengajarkan tasawuf. Hamka bahkan menulis buku tasawuf. Iya, iya. Tasawuf modern. Iya, iya, Tasawuf iya. modern Hamka itu ya Iya. tasawuf. Jadi saya kira kalau saya belum banyak baca, belum banyak ketemu yang menyebut Hamka itu Wahabi, tetapi kalau dilihat dari pemikiran, tulisan dan amaliyahnya, saya kira dia tak Iya. tak masuk, Tak tak masuk tergolong dalam lah, dia. karena ya itu tadi beliau masih berlaku arif terhadap Iya. perbezaan itu, terhadap hal-hal yang mungkin berbeza yang selama ini identik, pokoknya kunut tak Iya. kunut, Iya. pokoknya kan ternyata beliau memberikan pengumuman maulid tak Iya. maulid gitu ya. Bahkan ada pernyataannya yang menyebutkan begini, katanya kenapa sekarang ikut maulid gitu, dulu tak boleh. Oh, dulu saya baru baca satu buku aja. Sekarang saya sudah banyak baca buku. Artinya sudah banyak perspektif, ya kan? Iya, Sudah banyak iya. perspektif Pintar kebijakan jawabannya, yang pintar. masuk, ya kan? Kita ini sebenarnya, mohon maaf, kalau bayangan saya, kita belajar nih, Iya, iya. tergantung apa yang kita cari ya. Iya. Ya kan, kalau kita nyarinya itulah yang kita dapat. Coba cari juga yang lain ya. Orang pergi ke Mekah, katanya di Mekah ada orang pelacur kah? Iya, tak tahu, ada katanya. Ya karena dia yang dicarinya itu. Iya, orang yang tak cari, kalau tak nyari pelacur ke Amerika pun tak ada pelacur katanya. Jadi betul, bahkan dalam tafsir Al-Azhar yang tulis oleh Hamka Iya, pun banyak contoh-contoh itu lebih kontekstual, lebih lokal. Kalau disebut, apakah kamu tidak melihat unta yang dijadikan? Tapi dalam tafsir itu digunakan kerbau, lembu, jadi lokal sebab dekat dengan kita kan? Iya, Nah, oke. mempahamkan. Iya, baik, kita buka kepada soalan lagi, pandangan soalan boleh silakan kawan-kawan kita di online ya, Zoom. Kalau ada soalan boleh kemukakan atau kemuskilan ya, silakan. Tadi Dokter Bu dokter siapa tadi? Atika, Atika kan? dah ada jawapan tadi oke. Kalau ada tambahan lagi soalan? Kalau tak, saya mau tanya sama dokter Atika nih. Karena tadi salah satunya tentang pengungsi Palestina kan? Ya, pelarian. Ya, pelarian Palestina itu. Palestina ini kan rumit sebenarnya. Kalau dalam kacamatanya dokter Atika itu, ada ndak harapan damainya? Ikut Al-Quran itu ada kan? Tapi ada juga katanya kalau Palestina damai, dunia kiamat. Pernah dengar kan? Itu gimana tuh? Macam mana tuh? Nanti kalau sebenarnya itu bahasa tuh menyesatkan juga itu. Itu berhubungan dengan doa. Kalau disebut kalau Palestina damai, dunia kiamat, orang takut kiamat. Akhirnya doa lah, jangan damai gitu.
Filosofinya itu Iya, mana luar biasa. Dilema jadinya. Kalau filosofi durian, di kami itu setelah makan durian Ah, supaya tak mabuk, minumnya dari air itu air Oh, air dalam- itu tuh. Misalnya. dalam- Ada juga di sini. ada. Ada. Oh ya memang serumpun benar lah nih. Tujuannya untuk hilangkan bisa, Karena bisa. Kalau dia bisa angin itu kan, jadi dengan itu. Dan ditambah satu lagi kalau nak hilangkan bau di tangan itu, Ah, ada kaedahnya. ah, Jadi durian itu dilalukan air, lalu ditadah tangannya, air yang jatuh di di celah-celah celah tadi. duri itu, Ah, ah, kita tadah dengan tangan ah. dan kita basuh. Nanti baunya hilang. Oh, betapa. Dan satu lagi kan durian ada tangkainya kan. Ya, Kalau kita bawa durian dalam kereta ada pasti ya, bau kan. bau. Ah, Jadi kita ambil tangkai itu, dibelah dua, jangan putus, ah, ah, letakkan di AC, ah, ah. AC kereta itu. Nanti bila AC keluar nanti dia akan serap bau. Pasti tak ada bau dalam keretanya. Dilepas tangkainya itu dilepas dari durian. Tangkai lepas dulu ya. Lepas durian. Jadi Belah. tangkai tinggal satu kan, dibelah sedikit Dibelah sedikit. supaya boleh diselitkan di AC. AC. Ya, nanti kalau bila naik kereta pasang AC, bau durian yang di dalam kereta atau di bonet itu tidak ada Wah. baunya. Dua saya dapat ilmu. Ah, itu. Satu tadi yang tadi, saya belum paham itu Ini. tadi itu yang orang pengantin, lidi. Oke. Lidi itu dijadikan bunga manggar, ya. Bunga manggar itu maknanya yang kita bawa. Ya, ya. Satu kayu itu Ah, ah. diletakkan betik itu, Ah, ah. dicocok di kepalanya, kemudian dimasukkan lidi itu, Ah, tapi lidi itu dah disalut dengan kertas Kertas bunga-bunga bunga-bunga. yang dah dipotong, dililitkan, Ya. dibawa. Jadi bila dibawa tu seperti kita menggarap pengantin lah, Mm-mm. nampak cantik lah. Nanti ya. Tapi sebenarnya petuanya ialah untuk mengelak hujan turun di tempat berkenaan. Oh. Jadi kalau dah sampai rumah pengantin, batang kayu itu, bunga manggar itu diletak di pagar. Pagar. Jadi pagar rumah pengantin lah, atau tempat kejadian Iya. itu. Jadi akhirnya, insya Allah mudah-mudahan hujan tak turun. Kita turun. Di sebelah sana hujan, sini tak hujan sampai ke petang. Kami kalau pengantin semua bawa itu, tapi tak paham saya yang bahwa ternyata ada itu, ada Itu petua di sini lah petua di yang, sini yang itu, ya? kita ni. Saya banyak juga buat kajian mengenai petua orang Melayu. Di Mas ni mana cerita pengantin tu ngilang terus. Ya, dia pantun-pantun ni memang biasa berlaku di sini ya. Dan saya pun, tapi ada pantun-pantun yang kadang-kadang kalau terlalu lama pengantin nak berpantun ni, saya ada satu pantun yang saya buat. Saya kata bila dah banyak pantun ni kan, saya pantun dua kerat dulu. Bola melantun kena $4. Cukup-cukuplah kita berpantun, jom kita makanlah. Iya. Itu sebagai penghujung untuk berhenti berpantun. Di kami itu juga adat itu sangat-sangat elastis, sangat-sangat menyesuaikan. Dia bisa mau dibuat 2 jam ke, 3 jam ke, atau bisa mau dibuat setengah jam ke, tergantung juga. Jadi kalau memang mau lama, ya pantunnya itu lumayan lama kan. Pantun berjawab di halaman namanya Tapi itu. ada pre-arrangement lah antara 20 Ya, jam pantai. ya gitu. Tapi juga sekarang ini ada macam tradisi baru yang pengantin itu dia tak mau pakai adat-adat apa, jadi dia tak mau banyak keluar uang kan. Cukup pengantin di Sambut. kantor kuaketnya itu aja. Ya sudah, pengantin sudah sah. Karena yang syarat itu kan memang itu sebenarnya. Ya. Syarat itu kan 2 saksi, ada 2 pengantin laki-laki, pengantin perempuan, ada wali, ada akad, ada mahar, udah sah. Dan tambah satu lagi, Nabi sebut kenduri kawin ini, perkahwinan ini, masaklah kambing walaupun sebelah kaki. Sebelah kaki. Untuk memaklumkan aja, untuk makan. Jadi kalau tak ada langsung pun tak cantik juga. Ya. Jadi, kan ada hadis ya? Ada. Mengenai masak sebelah kaki Dan kambing. termasuk masalah mahar kan, karena memang mahar itu ternyata mahar Nabi ke Siti Khadijah itu besar. Nah, Nah, tapi itu dihitung dalam adat, Makanya adat kita itu sekok kerbau, sekok pedang, sekok apa segala macam itu, ya ternyata ada nilai-nilai maknanya semua.
Nah, yang jadi anu lagi kami itu tentang kepala kerbau. Di sini ada ya? Tak ada kepala kerbau. Tak ada kepala kerbau. Di kami itu masih ada satu. Oh, banyak juga Maksudnya lagi. kepala kerbau itu dihantar kepada Pengantin. pengantin. Ah, ah. Untuk apa? Itu sebagian karena untuk menunjukkan kekayaan aja lah. Oh, Tapi sebagian memang menganggap itu anu. di sini ada satu konsep dipanggil belanja hangus. Ah, Belanja hangus ini maknanya pihak laki-laki akan memberikan sedikit bayaran Uang dapur. yang ditentukan oleh pihak keluarga laki-laki sebagai belanja. Artinya pihak laki-laki kena bayar belanja pihak perempuan. Kadang-kadang letak 3.000, sekarang ni minimal kadang-kadang 10.000, kadang-kadang 20, kadang kalau yang artis biduan itu sampai 7.777 ringgit 77 sen. ya, ya. Harus tujuh semuanya. Jadi 77. Jadi dia jadi satu, dia bukan mahar, dia jadi satu gimmick lah seperti Iya. itu. Jadi iyalah bergantung pada keluarga lah. Adat juga, Adat. adat. Jadi itu bukan adat tuh, Nah, itu tren, kebiasaan. Kalau saya nikahkan anak saya itu pihak laki-laki bertanya, belanja emas sih berapa? Saya kata belanja emas tak ada. Cukup untuk belanjakan anak-anak lepas kahwin nanti mereka nak pakai belanja. Jadi teruskan belanja itu untuk anak, tak payah bagi pada keluarga saya untuk membuat pembelanjaan kahwin. Itu urusan saya. Gitu. Jadi bukan adat itu Bukan adat, ya? itu tren itu. Tren. Jadi bahaya. Ya, adat ya. Harus beri ya. Wajib. Jadi jumlahnya berapa tuh kalau kata minimalnya? Sekarang ini berapa? Tak menentu lah. Sepakatan. Kalau dia kepala adat, Kepala adat. itu uang mas. Sekitar kalau diuangkan di Indonesia 6 sampai 7 juta. Oh, tidak. Kalau dia tidak kepala adat, itu setengahnya. Ya, Tapi nanti dia membawa pihak perempuan. ya. Laki-laki. Jadi nanti ketika yang perempuan mau pulang, dikembalikan separuhnya. Oh gitu. Oke. Tapi tidak semua daerah seperti itu, Isra. Di kampung saya nggak seperti itu. Di Enggak, kampung yang kita. tadi saya sebut. Ini di kampungan. Wajib. Kalau di Jambi itu termasuk adat, namanya seserahan. Iya. Tetapi seserahan itu juga beragam. Oke. Ada seserahan itu dalam bentuk barang. Ada yang katanya mengisi kamar kosong. Nah, kalau mengisi kamar kosong itu ada semua tuh nanti tuh lemari apa segala macam ada. Perabotnya. Ya. Ada yang memang dalam bentuk itu tadi uang. Uang. Karena ini adat, ada juga yang kita kadang agak ya prihatin ya. Sehingga cenderung kepura-puraan. Saya calon pengantin lelaki tak ada punya uang, tapi adatnya ada. Kadang-kadang pihak perempuan itulah yang menyiapkan uangnya untuk diserahkan. Yang penting, Depan kalau di Padang. yang penting kan di depan orang ada tuh diserahkan hal gitu. Padahal nanti ya uang dari situlah itu. Iya, betul. Tetapi karena adat kan ya dicarilah jalannya gimana caranya supaya ya tidak timpang betul Iya, gitu iya. ya. Nah, termasuk yang masih tradisi itu musik. Apa namanya hiburan-hiburan. Nah, beberapa itu masih terjadi pertentangan lah antara ahli agama dengan ahli adat. Kalau ahli adat ya rasanya hambar kalau tak ada musik. Ahli agama agak cenderung tak boleh. Kenapa? Karena kalau ada musik, efek dampaknya itu macam-macam, terutama orang mabuk-mabuk, Iya, iya. sampai judi di situ pun macam-macam. Jadi masih banyak yang tak mau sebenarnya itu. Tapi ya itu kembali kepada keluarga. Keluarganya ini luar biasa juga. Biasanya kalau ngumpul duit untuk acara maulid 5 juta susah terkumpul. Kalau kumpul duit untuk musik Banyak. semalam 40 juta terkumpul gitu. Tapi dengan perkembangan zaman ini di Indonesia itu fleksibel sebenarnya. Iya, betul. Misalnya nih saya orang Padang, tapi saya tinggal di Jambi. Iya. Bisa saya menggunakan adat Padang di Jambi atau
saya juga menggunakan adat Melayu di Jambi. Oke. Atau sekarang besok saya minggu depan akan terbang ke Jogja. Iya, iya. Saya orang Padang, tunangan saya kawin di Jogja sama orang Jawa. Iya. Lalu ketika berembuk istilahnya, itu mau pakai adat apa tergantung dua belah pihak. Jadi fleksibelnya di situ. Misalnya Iya. waktu nikah pakaian pertama Ya, Iya, iya. nanti setengah Hari lagi nanti. pakai adat Sumatera Barat. Oke. Nah, terus mengenai pembiayaan bla 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 itu nanti kesepakatan. Kesepakatan. Ada yang seperti itu. Mau pakai lah. Nah, Ya. sepakat. Nah, iya, Jadi iya. memang zaman sekarang tuh fleksibel. Ada Iya. yang kemarin saya mengawinkan anak seperti yang dibilang Pak Ustadz. Pagi itu acara apa dulu Agama. sampai menikah ya dah. Nah, Kemudian setelah menikah nanti baru masuk acara-acara nasional. Nanti agak siang baru diiringi dengan musik dan sebagainya. Musik lepas zuhur lah. Iya, jadi Iya, yang pas tuh musik pas jadi zuhur. Ya, tergantung. pada umumnya seperti itu. Jadi Iya, sudah ada perubahan-perubahan Ya, seperti itu. flexibility lah. Iya. Yalah, yang penting mau pakai lah. Tapi betul juga Pak Ustadz, saya kemarin ada dari Jambi ke Kerinci ya, Kak. Iya, Jadi iya. saya kebetulan lahir Kerinci. Saya pulang dari Jambi ke Kerinci itu saya terkejut melihat kalau di Jambi itu kan nikah itu kan kita di jam pagi Iya, sampai Iya, sore gitu kan. Iya, iya. Kalau di sepanjang jalan itu Pak, itu musik tuh sampai jam 2 jam 3 malam gitu loh. Saya juga heran melihat. Di Kerinci. Iya, di perjalanan kita dari Jambi ke Kerinci itu di sepanjang Di jalan, jalan lah. apa namanya itu. Jadi memang perubahan-perubahan itu saya katakan loh, kok di kota culture kita seperti ini, tapi di begitu di perjalanan seperti ini. Jadi memang beragam di sana. Nah, beragam lah. Iya, beragam. Jadi pertarungan syarak dan adat itu masih terus. Di tempat kami itu memang kita batasi. Kalau di kampung saya betul, tempat saya, kalau dia main sampai malam, kita sepakat tak hadir undangannya. Oh, ya. Karena mengganggu kan. Bukan hanya mengganggu karena efek maksiatnya banyak. Iya, iya, iya. Maksiatnya banyak. Heeh. Jadi normalnya itu ya jam 5 udah selesai gitu. Iya. Pokoknya sekarang itu IO itu sering kita dapat informasi, kabar pokoknya udah jam 5 tutup selesai. Begitu. Di Jawa besok sampai jam 2 saja. Iya, tergantung. Sebenarnya tergantung. Yang paling mungkin itu ahli rumah lah, ahlul bait ya yang menentukan. Di sini kalau masyarakat Jawa, majelis kenduri kendara walimah itu 2 hari. Kan? Hari pertama itu bersama keluarga. Ya, Ahli-ahli keluarganya kemari datang masak itu kan. Jadi hari yang kejadian itu esoknya. maksudnya Kalau orang Jawa lah. Dan ada juga perubahan culture itu Pak. Misalnya nih kalau di Jawa kawin sama orang Padang gitu kan. Oke. Nah itu 3 hari itu. Hari Oh. pertama misalnya di Sragen di rumah kampung bininya. Hari yang kedua di Jogja Oh. karena mereka tinggal di Jogja berdua di Iya. Oke. GM itu kan dengan Jogja. Iya, iya. Kemudian berikutnya di Sumatera Barat di kampung suaminya. Jadi Itu dalam waktu yang berdekatan. kan Oh, bukan beda. sebulan. Oh, ya. Jadi seperti itu. Iya, iya. Nah, kalau saya kemarin tidak 1 hari Selesai di doang. gedung, Selesai. disitulah menikahkan anak di pagi hari, kemudian resepsinya itu di Iya, siang iya, hari. iya, iya. Jam 4 selesai habis. Sama saya salah itu tekan. selesai 1 hari, tuntas. Iya. Ya, beragam ya. Jadi beragam. Di sini disebut bertandang. Bertanda. Artinya kalau minggu ini perkawinan di rumah perempuan, ya nanti minggu depan atau 1 bulan lagi pihak perempuan menghantar anak perempuannya ke rumah laki-laki. Jadi ada 2 Di sini. Di Indonesia namanya membantu ya. membantu. Munduh mantu. Ngunduh Bukan yang mantu. tadi yang Oh, ini. Asalnya dari bahasa Jawa. Ini lagi Pak depan. Ustadz, mengenai acara-acara walimah kalau mau berangkat haji itu termasuk apa itu? Hah? Mengundang orang untuk datang ke rumah mau berangkat haji. Walimatus safar. Iya, itu apa? Ya, walimatus safar. Walimatus safar itu pemberitahuan. Walimah itu memberitahukan tadi kan. Iya, itu hukumnya Safar apa? itu kita mau perjalanan. Doa Ya selamat. kalau mau ngikut paham yang ekstrim, bid'ah.
Itu di sini disebut kenduri doa selamat. Iya, Mendoakan agar mereka bermusafir dan selamat menunaikan ibadah haji. Ya. Sama terjadi. Ya. Kalau dah, mengundang paham, orang paham. begini Pak Ustadz, kalau mengundang orang kita untuk minta maaf, kan seharusnya kita yang datang satu persatu dengan minta maaf. Iya, Kenapa orang yang datang ke rumah kita? itu pahamnya begini. Dulu Tapi di awal-awal orang kalau mengundang harus datang satu persatu. Iya. Kenapa? Karena satu, dulu belum ada sarana untuk lebih cepat. Iya. Dua, Iya. dulu orangnya masih sedikit. Iya. Paling yang didatangi berapa orang. Iya. Lalu berubah Iya. setelah ada pakai undangan kertas. Sekarang WA. Sekarang diantar kertas, diantar ke rumah-rumah. Sekarang orang tidak lagi pakai kertas. Ngapain cetak kertas? Dikasih undangan kertas, dibaca juga enggak, ketemu juga enggak. Akhirnya sekarang orang sudah pakai WA, ya kan? Nah, itu satu. Artinya memang dia berevolusi lah. Ini pun berevolusi juga. Lalu yang kedua, dulu orang kalau ngundang ke rumah, maka orang dulu bikin rumah besar-besar. Karena nanti kalau mau sedekahan, mau acara, ngundang orang, rumahnya malu kalau rumahnya kecil. Iya. Sekarang orang tak lagi pakai rumah, orang pakai lapangan, Sewa. pakai tenda, sewa, gedung, dan lain-lain. Iya. Evolusi juga. Nah, kalau dulu datang ke rumah satu persatu, itu orangnya masih sedikit. Kalau sekarang nak datang ke rumah satu persatu, musim haji lewat, kita belum habis. Dan yang diundang kan tidak juga dekat-dekat. Ada yang jauh-jauh, ada di kampung lain dan lain-lain. Kalau itu hanya menggunakan yang lebih bahasanya itu, kearifannya itu priority dan mana yang lebih mudah. Karena sebenarnya agama, aturan, adat pun termasuk itu memang harus yang lebih mudah. Kan agama itu memudahkan. Maka agama itu tak ada solusi. Selalu ada solusinya. Apapun masalah selalu ada solusinya. Kenapa? Karena memang begitulah filosofinya beragama itu untuk memberi solusi. Kalau dengan beragama malah tambah tak ada solusi ya orang akan meragukan keabsahan atau sebuah agama, tapi selalu ada solusi. Termasuk dalam hal ibadah, selalu ada solusinya. Iya. Ada aja solusinya gitu. Jadi hukum itu sebenarnya hukum itu dua. Ada qot'i. Yang qot'i itu tak boleh ada perbezaan, tak boleh ada penafsiran lain. Sudah ada hitam putih. Iya, tapi ada hukum yang zonni. Yang zonni itu memang memungkinkan ada perbezaan, memungkinkan ada tafsir, ya kan? Memungkinkan ada ikhtilaf. Ya, umpamanya kalau sholat baca Fatihah itu qot'i, Iya. ya kan? Tapi ada yang zonni, umpamanya ada yang sholat pakai amin, ada yang sholat tak pakai amin, gitu kan? Ada yang sholat pakai usolli, ada yang sholat tak pakai usolli, karena dia wilayahnya zoni. Ya, sholat itu yang qot'i rakaat tidak berubah, sama aja. Iya. Ya, insya Allah tak ada di Malaysia ini sholat zuhur 3 rakaat, pasti semua 4 rakaat. Karena dia qot'i, ya kan? Yang qot'i tak boleh beza, tapi yang zoni boleh aja beza. Umpamanya ngangkat tangan. Angkat tangan tuh zoni. Ada yang angkat tangan setinggi ini, ada yang angkat tangan setinggi ini, ada yang angkat tangan tinggi sekali, ada yang tak angkat tangan pun gitu kan. Dan itu beza itu karena dia wilayahnya wilayah zoniud dalalah. Jadi memahaminya itu ya harus itu tadi lihat arif ya. Tidak hanya dalam hal budaya, tetapi juga dalam hal agama gitu ya. Tetapi yang qot'i memang tidak boleh ada tawar-menawar. Ya, yang qot'i itu termasuk aurat. Aurat itu masih ada zoninya. Ya, memang zoni itu menutup seluruh tubuh dalam Syafi'iyah
menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Tapi kan ada yang paham yang memang tinggal mata aja lagi yang nampak, yang lain sudah tertutup semua, gitu kan? Tapi ada juga yang paham aurat itu sebenarnya substansinya apa? Menutup pandangan. Ya, walaupun tertutup, kalau kencang semua masih nampak, tidak tertutup juga gitu. Nah, itu masih ada juga unsur zonninya. Qat'inya menutup semua tubuh. Tapi zonninya ukurannya menjadi macam-macam, ya kan? Nah, ukurannya macam-macam. Ya, tapi qat'inya menutup tubuh. Perkara saya pakai batik, Hmm. pakai baju Melayu, pakai baju apa gitu, oh itu sudah wilayah zonnia. Tapi qat'iyahnya menutup aurat itu. Gitu. Ya. Kok jadi ceramah saya, Ustaz? Mohon maaf. Ini pertanyaan. Alhamdulillah. Jadi kita dah hampir penghujung waktu ya. Ya. Jadi saya kira di dalam internet itu pun tidak nampak ada soalan-soalan. Jadi kita banyak-banyak ucap terima kasih ya kepada semua yang hadir di sana itu di dalam online. Ada juga dari seberang kan yang ada di dalam tu. Ada kan? Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah, jadi bagi pihak kita, Institut Kajian Internet, kita mengucapkan jazakumullah khairan katsira kepada semua yang hadir, jazakallah khair kepada Pak Ustaz, Profesor Dr. Sufian di atas perkongsian ya. Tajuk yang disampaikan tadi, mudah-mudahan kita dapat memanfaatkanlah yang baik itu semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali lagi terima kasih kepada semua dan kita tangguhkan wacana kita ini dengan tasbih kifarah dan juga surah Al-Asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Alhamdulillah. Saya ulangi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.